Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini akiful mawaqif, uridu bihi wajhallah wa uridu ayyura mautini." Riwayat Al-Hakim. Wahai Rasul, aku banyak mengikuti, banyak melaksanakan tugas jihad fisabilillah. Orang ini aku ikuti. Uridu bihi wajhallah. Aku lakukan itu karena aku mengharapkan keridhaan Allah. Ini niat lurusnya. Niat keduanya, wa uridu ayyura mautini. Aku juga ingin dikenal. Aku dari kabilah mana, negeriku di mana. Melaksanakan jihad fisabilillah, perang menghadapi musuh Allah, niatnya mengharap ridha Allah sekaligus pengen dikenal. Aku ini orang mana? Ini seorang sahabat Nabi. Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Saat itu Rasul tidak langsung berikan jawaban. Rasul terdiam hatta nuzilat hadhil ayatu, hingga Allah turunkan ayat bagian akhir dari ayat terakhir surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia banyak mengerjakan amal soleh dengan catatan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam mengerjakan amal soleh itu jangan sekutukan Allah. Syirik dalam ibadah, ketika kita kerjakan ibadah itu dengan dua niat. Niat mengharapkan balasan dari Allah dan niat balasan dari makhluk Allah. Syirik dalam ibadah. Ketika kita santuni anak yatim, niat kita karena itu perintah Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Tapi kok diiringi request, doain ya, semoga gini. Ketika doanya kok nggak seperti yang kita harapkan, ada rasa kecewa. Syirik dalam ibadah. Kita santuni anak yatim, santuni aja, nggak usah minta doa. Allah Maha tahu apa hajat kita. Ketika kita minta doa pada mereka, selanjutnya ketika mereka doanya ternyata kita anggap kurang mantap, kita kecewa, itu sudah jelas masuk di sama seperti yang dicurhatkan oleh sahabat yang selanjutnya Allah turunkan ayat terakhir Al-Kahfi. Termasuk kita infak fisabilillah di masjid, kita iringi permintaan doa ini. Ketika kita nggak dengar, kita didoain, kecewa, itu masuk di syirik dalam ibadah. Beda halnya ketika kita berikan infak sedekah jariah kita ke masjid, disertai tulisan ini niat untuk almarhum. Udah gitu aja, itu boleh. Itu boleh. Walaupun enggak kita sebutkan pun, Allah tahu kita melakukan kebaikan ini, kita infak jariah ini, kita niatkan untuk almarhumah ibunda kita. Allah sudah tahu, enggak perlu diomong. Jemaah dan Allah ya kemajma'in. Kata Imam Ibnu Katsir, akhir Al-Kahfi itu huwallazi yuradu bihi wajhallah wahdahu la syarikalah. Ibadah yang ikhlas, tidak menyekutukan Allah, adalah ibadah yang ditujukan hanya untuk Allah, cuma mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan ridho Allah. Itu yang ikhlas dalam ibadahnya, bukan syirik dalam ibadahnya.
Wa hadani ruknal amali al-mutaqabbali. Inilah dua rukun dalam beramal yang amal itu akan diterima oleh Allah. Kerjakan amal itu sesuai sunnah Rasul, contoh Rasul, dan niatkan hanya untuk Allah. Ini dua rukun amal. Ketika kita mengerjakan amal soleh, dua rukun ini tidak kita pedulikan, kita abaikan, kita niatnya betul karena Allah, nggak ada niat lain, tapi dalam pelaksanaannya tidak mencontoh Rasul, Allah akan tolak. Pelaksanaannya kita contoh bagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, tapi niatnya nggak hanya untuk Allah, itu pun akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi agar amal kita diterima oleh Allah, menjadi bekal untuk menyambut hari perjumpaan dengan Allah nanti, la budda iyakuna khalisan lillah wa shawaban ala syariati Rasulillah. Dalam pelaksanaannya, niatnya harus cuma kepada Allah, cuma mengharapkan balasan dari Allah, serta pelaksanaannya berusaha mencontoh Rasul. Dalam hal mengerjakan sholat, otomatis mutlak kita harus berusaha mencontoh Rasul. Kesimpulan akhir, ada perbedaan, itu nggak ada masalah. Sama-sama mencontoh kok beda, nggak ada masalah. Karena Rasul dalam mengerjakan sesuatu, mengerjakan sholat, nggak selalu dengan satu model pelaksanaannya. Kadang duduk Rasul tawaruh, kadang ikhtiros terus, kadang dua-duanya. Kadang di saat sholat 2 rakaat, tahiyatnya cuma 1 kali, Rasul duduknya ikhtiros, kadang tawaruh. Lantas para sahabat mencontoh apa yang terlihat, para tabi'in mencontoh dari para sahabat. Jadi tidak menutup pintu untuk kita sama-sama mencontoh Rasul, tapi kok prakteknya kita berbeda satu dengan yang lain, itu enggak masalah, selama masing-masing ada rujukan hadis sahih, sekurang-kurangnya hasan. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi siapa yang akan bahagia di saat berjumpa dengan Allah? Mereka yang selalu mengingat-ingat adanya momen perjumpaan dengan Allah itu, selalu mengingat adanya kiamat, selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kiamat. Atau dalam bahasa sunnah Rasul, hadis Rasul, mereka yang akan bahagia berjumpa dengan Allah, mereka yang selalu rindu bertemu Allah. Siapapun kita yang selalu rindu bertemu Allah, Allah merindukan kita. Kita yang benci bertemu Allah, Allah pun akan membenci kita. An Aisyah radhiyallahu anha anhuma qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah, siapa saja yang cinta bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun akan cinta bertemu dengan dia. Siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, Allah merindukan perjumpaan dengan dia. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, siapapun orang yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun benci bertemu dengan dia. Ketika Rasul sampaikan ini, seluruh sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha membayangkan berarti cinta mati atau benci mati. Fakultu, kata Aisyah, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, apakah yang kau maksudkan itu benci kematian? Siapa yang benci bertemu Allah, benci kematian?
Fakulluna nakrahul maut, kata Aisyah, kami semua takut mati, kami semua nggak pengen mati. Faqala, Rasulullah menjelaskan, laisa kadzalik, bukan itu maksudnya. Rasul tidak menyalahkan Aisyah dan lain-lain yang tidak suka mati, yang takut dengan kematian. Nggak ada masalah seseorang takut dengan kematian karena tahu bagaimana sakitnya mati, dia takut dengan sakit. Rasul nggak salahkan itu. Mereka yang takut dengan kematian mungkin karena belum tahu. Orang yang saat ini takut dengan kematian, ketika dia orang soleh, pada saat sakaratul maut, kerinduan untuk segera mati itu akan muncul. Lanjutan penjelasan Rasul, walakinil mu'minu, seorang mukmin itu idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi, ketika seorang mukmin sakaratul maut, malaikat utusan Allah akan memberikan kabar, kamu sudah ditunggu oleh kasih sayang Allah, kamu ditunggu keridhaan Allah, pintu surga sudah disediakan untukmu, dibuka untukmu. Saat itu seorang mukmin ahabba liqa Allah, langsung muncul rasa rindunya, cintanya untuk buru-buru bertemu Allah. Nah itu ketika ada saudara kita sakaratul maut kok dia senyum, itu tanda yang sangat baik. Banyak diantaranya yang sesaat sebelum mati terlihat dia perilakunya jadi indah. Yang sebelumnya marah-marah mulu sama istri berubah jadi sayang banget. Berapa hari berikutnya meninggal. Itu tanda baik. Nah kata Rasul, setiap mukmin ketika sakaratul maut akan diberi kabar. Allah sediakan kasih sayangnya, keridhoannya, Allah sediakan surga untuknya. Pada saat itulah si mukmin akan rindu, pengen buru-buru bertemu Allah. Nah itu diantara kesunahan saudara kita yang meninggal, jangan tunda-tunda pelaksanaannya. Nunggu saudaranya di Papua belum datang, itu bukan ajaran Islam. Ketika saudaranya atau anaknya itu ngerti, dia akan telepon, segerakan, jangan nunggu saya. Pada saat itulah muncul rasa rindunya, cintanya untuk bertemu dengan Allah. Fa'ahabballahu liqa'ahu, saat itulah Allah pun merindukan dia. Sebaliknya, wa innal kafir, orang kafir, idza busyira bi'adabillah wa sakhatihi, ketika dia sakaratul maut, Allah kabarkan kepada dia kemurkaan Allah, azab Allah, diperlihatkan oleh malaikat tempatnya nanti begitu nyawa lepas dari tubuhnya, berbagai macam siksaan yang akan dia dapatkan. Saat itu otomatis kariha liqa Allah, seorang kafir itu akan tidak mau mati, dia akan benci mati, tidak mau bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6507, Imam Muslim 6998, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Karena itu jamaah dari Allah ya ajmain, ketika kali berdoa, setiap kali kita berdoa kepada Allah, minta Allahumma inni as'alukal fauza indal liqa, ya Allah berikan aku kebahagiaan di saat berjumpa denganmu. Ketika kita memanjatkan doa itu, berarti saat itu kita meminta kepada Allah agar dijadikan hamba-Nya yang selalu ingat keberadaan kiamat. Minta dijadikan hamba-Nya yang selalu mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyambut kiamat, menyambut hari perjumpaan dengan Allah. Siapapun kita yang berdoa, Allahumma inni as'alukal fauza indal liqa,
doanya dikabulkan oleh Allah. Tanda-tandanya dia akan menjadi orang yang semakin mengendalikan hawa nafsu, semakin baik dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, semakin kuat dalam menjauhi larangan Allah. Tanda dia dikabulkan doanya oleh Allah. Ketika seseorang istiqomah selalu memanjatkan doa itu sudah menjadi tanda bahwa dia dikabulkan dalam hal itu. Ketika doa sekali dua kali habis itu ditinggal, itu tanda sebaliknya. Sama halnya seseorang istiqomah istighfar terus istiqomah, itu tanda dia diampuni oleh Allah. Ketika tidak istiqomah, itu tidak menjadi tanda bahwa dia diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu dua, silahkan.